mewarnai tentang tubuh yang didukung oleh IM3. Please welcome Kunto Aji. Selamat sore teman-teman semua. Wajah-wajah yang serius. Perkenalkan, saya Kunto Aji. Hari ini saya akan berbicara, akan ngobrol-ngobrol dikit soal makna dari bertumbuh. Kebetulan ini juga jadi tema besar album terbaru saya, yaitu Pengantar Purifikasi Bikin. Tapi tenang, saya nggak cuma ngobrol, saya juga akan menyanyikan sedikit lagu-lagunya di sini. Spesial buat teman-teman semua. Lagu pertama ini adalah single paling baru dari album itu. Album Pengantar Purifikasi Bikin. Judulnya adalah Jangan Melamun Saat Hujan. Jangan melamun saat hujan. Jangan, jangan, jangan. Kau kan terhanyut dalam kenangan, hilang, hilang, hilang. Rintik mesin waktu mengejarmu terbang menjauh. Jauh, 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 jauh jangan melamun saat hujan. Jangan, jangan, sekali. Jangan. Tapi ada satu yang lemah, yang kurang dariku. Aku suka hujan.
saat hujan. Semuanya. Terima kasih. Oke, itu tadi judulnya adalah Jangan Melamun Saat Hujan. Kenapa judulnya seperti itu, Mas? Gitu. Kenapa sih Mas Kun kok melarang-larang orang melamun? Sebenarnya ini adalah psikologi sebaliknya. Saya justru pengen mengajak teman-teman untuk sering-sering melamun. Jangan melamun saat hujan itu. Ketika kita dilarang dengan musik yang seperti itu, dengan frekuensi yang saya pakai, malah mengajak orang untuk melamun. Kenapa melamun? Karena menurut saya melamun itu sangat mewah akhir-akhir ini. Kenapa mewah? Karena kita punya banyak sekali distraksi dari sini. Distraksi yang tidak pernah berhenti. Tidak membiarkan kita untuk punya waktu dengan diri kita sendiri. Bahkan di toilet pun kadang kita pasti masih pegang HP ya. Iya kan, bener. Sampai saya menyadari itu ketika saya bikin album. Inspirasi saya datang terutama ketika saya lagi mandi. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Dapat inspirasi waktu lagi mandi, lagi shower gitu? Ada jurnalnya ternyata. Ada jurnalnya kenapa orang-orang banyak mendapatkan inspirasi ketika lagi mandi, shower. Tapi itu jurnalnya luar negeri ya, jadi shower ya. Kalau kita kan gayung ya, nggak tahu beda. Tapi selain pijatan di kepala, air yang dingin, salah satunya juga karena kita tidak ada distraksi sama sekali. Ada waktu untuk memproses informasi yang kita dapat pada saat mandi itu. Gitu. Jadi lagu ini saya mengajak teman-teman semua untuk sering-sering melamun. Dan itu adalah salah satu bentuk kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Berhubungan dengan tema kita hari ini tentang bertumbuh. Sebelumnya saya mau menarik ke belakang dulu album saya sebelum Pengantar Purifikasi Pikir, yaitu album Mantra-Mantra. Ada yang sudah mendengarkan albumnya di sini? Ada. Beberapa lagunya adalah Sulung, ada lagu Rehat, lalu ada Pilu Membiru juga yang dibantu oleh Mbak Nana diisikan narasinya. Album Mantra-Mantra itu bercerita tentang wellness, tentang self-reflection, tentang penerimaan, tentang keikhlasan. Di album itu saya lebih banyak mengenal diri saya sendiri melalui pendengar saya. Itu hal yang lucu. Karena pada saat proses pembuatannya itu saya sedang berada di fase bawah saya. Saya sampai sempat datang ke profesional gitu, ke psikolog.
atas masalah-masalah yang saya hadapi pada saat itu. Dan untungnya saya seorang penulis gitu, penulis lagu. Jadi saya bisa menumpahkannya dalam bentuk album. Dan album Mantra-Mantra itu keluar. Di situ saya dapat mendapat banyak respon dari teman-teman pendengar tentang pengalaman-pengalaman mereka. Yang tadinya awalnya saya jujur nih ke teman-teman, waktu sebulan 2 bulan pertama saya bawain album Mantra-Mantra, lagu Pilu Membiru, lagu Sulung, lagu Rehat itu, karena itu curhatan pribadi ya, kayak kita nulis diary itu saya bawain di atas panggung, itu rasanya kayak telanjang di atas panggung, rasanya kayak malu gitu, ada perasaan malu, ada perasaan nggak enak menyanyikan lagu ini karena itu kan hal-hal yang seharusnya tidak saya share gitu. Cuman melihat dari panggung ke panggung, ternyata banyak teman-teman yang merasa relate. Mereka datang dengan membawa kesedihannya masing-masing, membawa masalahnya masing-masing, dan mau mengeluarkan, menjadikan panggung itu sebagai sebuah katarsis untuk mereka bisa meluapkan emosinya yang terpendam. Akhirnya saya merasa tidak sendirian lagi. Jadi di sini juga kesempatan saya untuk berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan album Mantra-Mantra. Membuat saya tidak sendiri lagi gitu. Saya bersyukur atas proses itu karena proses itu saya seperti sedang dihancurkan dan dibentuk menjadi pribadi yang baru, bahkan pribadi yang lebih baik lagi setelah album Mantra-Mantra. Karena saya merasa dekat juga dengan pendengar saya. Lalu album berikutnya, nah ini temanya adalah tentang bertumbuh. Judulnya memang terkesan ribet banget ya. Judulnya kayak mata kuliah pengantar purifikasi pikir. Awalnya kenapa judulnya seperti ini, emang saya spontan aja. Saya spontan aja pengen apa aja yang keluar di kepala saya pada saat itu. Yang keluar adalah purifikasi pikir ini, kata yang menurut saya sangat kuat, dan akhirnya saya tambahkan pengantar di depannya. Temanya tentang bertumbuh, temanya tentang kedewasaan, tentang kehidupan. Lagu pertama yang ada di album ini, setiap album saya sudah 3 album, setiap album saya selalu ada intro dan outro, selalu ada pembuka dan penutup. Di album Mantra-Mantra mungkin teman-teman ada yang tahu ada lagu Sulung dan Bungsu, di album Generation Y ada Suara dan Gema. Di album ini ada Urip dan Urup. Saya mengambil dari falsafah Jawa, urip iku urup, urip iku kudu urup. Hidup itu harus menyala. Menyala di sini bukan berarti jidat kalian harus bersinar ya, bukan. Menyala di sini maksudnya adalah bisa jadi bermanfaat untuk sekitar, bisa jadi menyebarkan kebaikan untuk orang lain, bisa jadi hidup yang menikmati seapa adanya, tidak harus bermanfaat tapi paling tidak menjadi dirimu sendiri yang utuh. Liriknya adalah kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Saya ulang-ulang terus itu. Kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Untuk menyadari bahwa every day is a new day. Setiap hari adalah hari yang baru. Jadi kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Apapun keputusan yang mau kita buat untuk mengubah hidup kita 180 derajat, 90 derajat, 45 derajat, itu bisa kita buat hari ini juga. Perubahan itu kita bisa buat hari ini juga. Dan itu yang selalu mengingatkan saya bahwa ya hidup itu menyala gitu. Ketika kalian sudah mulai merasa redup, mungkin ada sesuatu yang kurang gitu. Mungkin ada hal-hal yang dulu Pak pengen kalian lakuin, aku pengen hidup sehat nih, gimana ya? Tapi nggak jadi olahraga gitu. Ya harus dimulai pada saat itu juga, dan mengubah keputusan kecil itu akan mengubah hidup kalian gitu. Saya mengalami momen yang sangat besar sekali sih dalam hidup saya pada saat membuat album ini. Saya kehilangan ayah saya di tahun 2022. Saya kehilangan beliau sakit kanker, dan
seperti kata orang bahwa kehilangan orang tua itu adalah biasanya momen terbesar yang mengubah hidup seseorang gitu. Trajektorinya entah itu menjadi lebih baik atau bisa terpuruk gitu. Saya memilih untuk saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Saya memulai hidup sehat. Saya memulai berhenti mengkonsumsi gula. Saya mulai berolahraga. Saya mulai mengurangi micin, walaupun itu enak. Dan itu ternyata mengubah hidup saya. Saya mulai yang paling basic ternyata ya, benerin jam tidur. Benerin jam tidur, bisa tidur paling malam jam 11 malam dan bangun pagi. Ternyata sangat menyenangkan sekali dan membuat kita jauh dari stres. Hal-hal seperti itu yang pengen saya tularkan di album ini, bahwa perubahan itu bisa kita buat kapanpun kita mau, kapanpun kita inginkan. Hari itu juga kita bisa berubah gitu. Dan semoga itu bisa tertangkap di pesannya di album ini, di album Pengantar Purifikasi Pikir ini. Salah satu lagunya yang paling pertama setelah intro Urip itu ada lagu Melepas Pelukan Ibu. Kenapa melepas pelukan ibu? Karena menurut saya energinya sangat besar sekali ketika kita mendengar melepas pelukan seorang ibu, yang dimana kastanya dalam keluarga itu paling tinggi ya untuk kasih sayang. Jadi ketika kita melepas pelukan orang yang paling kita sayang untuk menjalani hidup yang baru, untuk tumbuh, untuk merantau, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mengasah diri kita, membenturkan diri kita, itulah saat yang paling besar energinya yang saya dapat ketika saya bertumbuh, ketika saya memutuskan untuk mandiri, untuk bergerak sendiri. Di sini ada yang dari luar kota, dari luar Jakarta, ada banyak banget. Kalian pasti ngerasain ya gimana rasanya merantau di Jakarta ya. Ngerasain culture shocknya di sini gimana. Saya asli dari Jogja. Saya pindah ke Jakarta itu tahun 2008 waktu saya ikut ajang pencarian bakat pada saat itu, sebut saja Indonesian Idol. Ya pada saat itu istilahnya ada di dalam diri saya rasa untuk pengen mandiri, pengen menunjukkan, pengen membuktikan bahwa kita bisa hidup sendiri gitu. Dan merantau ke Jakarta adalah ternyata buat saya adalah pilihan yang sangat tepat, karena saya berada di Jogja itu sangat nyaman. Cuman in a way kadang ada sesuatu yang buat saya merasa sangat laid back di Jogja. Jakarta yang katanya ibu kota yang keras, saya berada di tengah-tengah industri hiburan, industri kreatif yang saya nggak kenal siapa-siapa sama sekali. Saya ditempa di situ. Saya menjadi manusia yang kuat, yang keras, yang mentalnya lebih lebih tangguh lagi gitu. Itu salah satunya yang saya harap bisa menjadi satu relevansi dengan teman-teman semua, merasakan bahwa kita nggak pernah tahu, dan bukan gambling ya, istilahnya dunia yang luas ini yang kita tidak tahu kemungkinannya. Emang kita harus terjun ke situ untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang saya tulis di album Pengantar Purifikasi Pikir. Walaupun banyak banget yang sebenarnya saya nggak bisa jelasin ini karena waktu saya hanya sekitar 15 menit. Dan ya itu kurang lebih lah tentang album Pengantar Purifikasi Pikir yang bisa saya jelaskan. Masih banyak sebenarnya yang bisa saya jelaskan, cuman waktu tidak mencukupi. Kemarin saya sempat kita bersama dengan Narasi dan IM3 kita membuat sebuah semacam pertanyaan kuis ya tentang apa arti bertumbuh untuk teman-teman semua.
Ada 5 jawaban yang kita pilih. 5 ya, bener ya. Ada 5 jawaban yang kita pilih dan jawabannya bagus-bagus semua. Mungkin bisa saya bacakan beberapa kali ya, bisa ditampilin di situ. Saya berdiri ya, nggak kelihatan. Ada dari ANDN nih, Andin apa Andin ya? Atau siapa? Andin deh. Andin ya, Andin ada di situ. Ada Andin Pratiwi, makna bertumbuh versi aku di mana aku udah berani untuk keluar dari zona nyaman dan udah nggak peduliin omongan orang, walaupun sebenarnya ada hal yang emang kadang kepikiran banget, tapi aku mencoba untuk nahan. Lalu makna lainnya di mana aku sudah siap tumbuh dengan percaya langkah yang aku ambil itu udah benar dan sesuai apa yang aku inginkan dan akan menerima segala resiko untuk kedepannya. Di umur sekarang yang semakin hari semakin berkurang menjadikan aku semakin ingin tumbuh menjadi lebih baik lagi dan mencoba untuk menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Tepuk tangan dong buat Anda. Ya, itu tadi jawabannya. Ini ada yang menarik nih. Siap tumbuh dengan percaya langkah yang akan menerima segala resiko untuk kedepannya. Siap tumbuh dengan percaya langkah yang aku ambil itu udah benar dan sesuai dengan apa yang aku inginkan dan akan menerima segala resiko untuk kedepannya. Selamat buat Andi karena sudah tahu langkah itu benar, gitu. Selamat. Tapi yang jelas, menurut saya nggak semua orang punya punya keyakinan itu untuk tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ada beberapa orang yang hanya memilih untuk aku pengen belajar mandiri, aku nggak tahu ini langkah ini benar atau tidak, tapi aku akan mengambil keputusan ini. Aku mau kuliah di luar kota misalnya, aku mau kerja di Jakarta, aku mau kerja keluar dari Jakarta atau apapun itu, dan mengambil keputusan itu menurut saya memang sangat sepantasnya dilakukan oleh teman-teman semua di usia yang masih muda. Karena tanpa mengambil resiko, tanpa menantang diri kalian sendiri, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup. Itu yang saya pelajari selama saya hidup. Saya lulusan akuntansi, BTW teman-teman, agak jauh, agak tidak nyambung dari musik. Ada yang akuntansi ada? Kuliahnya udah susah-susah gitu ya. Akuntansi itu dikira hitung-hitungan, enggak. Kita itu dikasih kalkulator buat ngitung. Jadi bukan hitung-hitungannya, kita tuh seperti detektif yang mencari data di mana yang terjadi kesalahan. Resiko yang saya ambil pada saat itu adalah saya lulusan akuntansi, lalu tiba-tiba saya ke industri musik, di tengah-tengah industri musik yang saya nggak kenal siapa-siapa. Saya juga nggak menang Indonesian Idol, saya cuma 4 besar, tapi saya yakin pada diri saya sendiri bahwa saya punya sesuatu, saya punya mimpi yang mau saya share ke semua orang. Walaupun saya butuh waktu 6 tahun untuk sekedar punya satu single, terlalu lama sendiri itu saya butuh 6 tahun. Saya butuh waktu 7 tahun untuk punya satu album. Jadi kita semua punya timingnya masing-masing, punya tracknya masing-masing, jadi kita tidak berlari di track yang sama. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Itu nasihat yang sangat klise, tapi menurut saya itu sangat penting sekali untuk jadikan mindset kita. Terus jawaban berikutnya boleh? Dia Ayu Arimbi. Halo Mas Kunto Aji, sebelumnya terima kasih sudah menciptakan album Pengantar Purifikasi Pikir. Setia menjadi album penenangku selain album mantra-mantra. Terima kasih. Dulu bertumbuh menurutku memiliki arti yang sederhana. Nyatanya prosesnya tidak semudah yang aku kira sejak kecil. Tangis dan tawa berjalan seiring juga berhasil dan gagal. Mencoba untuk tetap teguh walaupun rasanya runtuh. Beban yang ditanggung sebagai anak sulung seperti kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Rela tidur dengan otak ramai supaya bangun lebih kuat lagi menjalani hari. Tapi dengan pelukan ibu aku bisa merangkak berjalan lari untuk aku terbang tinggi. Sekali lagi terima kasih Mas Gun karena album Pengantar Purifikasi Pikir
aku bisa mencoba untuk memaafkan atas segala hal yang tak sesuai harapan agar bisa merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Tepuk tangan buat dia. Umumnya ada dibahas di situ, dia membahas tentang memaafkan atas segala hal yang tak sesuai harapan. Ada satu lagu di album Pengantar Purifikasi Pikir, judulnya adalah Jernih. Lagu ini bercerita tentang memaafkan orang yang tidak meminta maaf pada kita. Itu terdengar susah sekali ya, memang kenyataannya susah ternyata. Dan saya ingin menemani teman-teman semua berproses memaafkan itu melalui sebuah lagu judulnya adalah Jernih. Silakan didengarkan teman-teman semua. Yang jelas, ketika kita belum memaafkan seseorang, siapapun itu, kita itu sebenarnya sedang ditawan oleh orang itu. Karena bisa jadi orang itu tidak peduli, gitu. Orang itu tidak peduli dengan kesalahan yang sudah dia buat, bahkan dia tidak merasa salah mungkin. Rasa sakit itu hanya kita sendiri yang merasakan gitu. Jadi dengan memaafkan, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri pada ikatan yang tidak penting, yang membuat kita susah untuk maju. Jadi memaafkan adalah memaafkan orang lain untuk diri kita sendiri adalah salah satu cara dan upaya untuk bertumbuh. Dan hari ini akan saya bawakan juga lagunya nanti. Ya, itu tadi ada lagu tentang jernih. Lalu ada lagi, waktunya masih panjang gak ya? Masih 19 menit. Natalia Bulan. Bertumbuh buat gue adalah ketika berhasil melakukan hal baru yang sebelumnya nggak pernah dibayangkan. Bertumbuh itu bisa memaafkan orang yang dulunya nyakitin meskipun orang itu nggak minta maaf secara langsung. Sama ya tadi aja nih. Bertumbuh itu ketika kita bisa melakukan semuanya sendirian tanpa bantuan orang lain. Bertumbuh itu ketika bisa berdamai dengan rasa nggak nyaman dan menerimanya sebagai teman. Luar biasa sekali. Ya. Berteman dengan rasa sakit, berteman dengan rasa-rasa tidak nyaman, memeluk dendam dan memaafkannya adalah salah satu cara dan upaya yang saya lakukan untuk bisa merasakan damai, untuk bisa bertumbuh, akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa akhirnya fokus pada diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa fokus pada diri sendiri, baru kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah hal-hal yang saya sebagai musisi, karena kemampuan saya dalam menulis lagu, pengen saya, pemikiran-pemikiran saya sebarkan, saya bagi ke kalian semua dalam bentuk sebuah album utuh Pengantar Purifikasi Pikir ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan gitu, karena mengingat tujuan saya menjadi musisi adalah saya pengen bisa membantu pendengar saya, membuat mereka merasa lebih tenang, lebih damai ketika mereka mendengarkan lagu saya, membantu mereka melewati masa-masa sulitnya. Dan saya nggak tahu titik berhasilnya ada di mana, tapi yang penting saya selalu usaha untuk melakukan itu. Itulah yang membuat saya tetap ada di sini, energinya, dan tentu apresiasi dari teman-teman semua juga membuat saya yakin bahwa yang saya lakukan ini adalah hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman semua. Dari jawaban-jawaban ini ada 5 jawaban. Saya memilih, mungkin kayaknya nggak mungkin saya bacain semua ya. Saya memilih satu pemenang kemarin yang nanti akan kita kasih hadiah dari IM3. Ya, ya.
Ya, ini ada merchandise spesial dan pemenangnya adalah Satria Maulana. Silakan Satria. Saya bacakan sedikit ya. Bertumbuh bagi saya adalah bertambah menyerupai sempurna tetapi bukan sempurna. Menarik sekali. Bertumbuh ini berdampak pada berkembangnya organ atau kelengkapan dari suatu entitas sehingga dari hal yang sebelumnya belum ada menjadi ada dan yang tadinya sedikit menjadi banyak. Perihal bertumbuh pada manusia bukan hanya fisik melainkan psikis dan kemampuan berpikir. Hal yang menyebabkan entitas bisa bertumbuh bukanlah karena entitas tersebut hebat. Menarik sekali. Melainkan ia konsisten terhadap perubahan dan mampu adaptasi dengan tempat sekitarnya, menjadi lebih baik, mekar, dan menuju kesempurnaan yang tidak setiap insan memilikinya. Seperti Mata Najwa yang bertumbuh hingga 13 tahun dan seperti Kunto Aji yang menciptakan banyak lagu yang siap dinikmati banyak insan. Bukan dilihat dari kuantitas, melainkan kualitas yang makin komprehensif dan timbul dampak yang lebih berdampak kepada hal lain di sisinya. Hampir mirip juga dengan mengakar kuat menjulang tinggi, kian tumbuh, kian kuat, dan berdampak bagi sesama. Dan banget Satria. Ini hadiah buat kamu. Ada yang mau kamu jelasin dikit nggak soal jawaban kamu itu? Sebelumnya kementerian jadi kan tentang bertumbuh gitu ya, bukan hanya terkait apapun hal yang tadinya belum ada menjadi ada, tetapi juga hal yang tadinya sudah ada menjadi bertumbuh atau menjadi lebih banyak, menjadi lebih unggul gitu. Nah, kita bisa lihat bukan dilihat dari kuantitas melainkan kualitas yang makin komprehensif. Jadi ketika kita bertumbuh, jangan dilihat dari kuantitas seberapa persen kita bertumbuh, tetapi timbul apapun suatu hal yang menyebabkan kita menjadi tumbuh lebih baik. Seperti itu, Mas. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Satria. Thank you. Terima kasih Satria. Terima kasih banyak. Selamat untuk hadiahnya. Oke. Masih banyak sebenarnya mau saya ngobrolin, kalau dibahas lagu per lagu akan bisa panjang sekali, tapi waktunya tinggal sedikit, nanti jadi nggak nyanyi nanti ya. Jadi kita lanjut nyanyi aja ya. Iya. Oh iya. Saya mau panggilkan teman-teman band saya dulu, tepuk tangan dong teman-teman semua. Mau lagu apa? Lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya waktunya ya. Iya. Oke, ini adalah asimetris.
penuh syukur dan merayakan pertemuan sampai dipisahkan. Cinta paling tinggi maknanya, cara melihat dunia yang tak pernah sempurna. Dan tiada rahasia, mengalirlah semua di jalan
Terima kasih banyak semuanya. Selamat bertemu lagi. Sehat selalu. Saya Rinaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, malah gelap. Oh iya, tengah kertas. Yes, dan semua insight hari ini ditutup dengan sangat luar biasa. Yang penampilan dari Kunto Aji. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Of course, terima kasih untuk Kunto Aji atas karya dan penampilan yang indah dan menenangkan. Semoga album Antar Verifikasi Pikir bisa menjadi teman baik kita semuanya yang sedang bertumbuh, berproses, dan bisa membantu kita untuk memaknai arti tumbuh bagi diri kita masing-masing. Dan jangan lupa terima kasih kepada IM3. Ini juga mau mengingatkan, kalau yang mau teriak boleh, tadi ada sedikit di sebelah mana ya. Dan juga mau mengingatkan gitu ya, kalau hari ini IM3 tuh mengajak generasi muda untuk dapat lebih percaya diri dalam berkolaborasi dan berkreasi di era digital dengan kartu perdana Freedom Internet dari IM3. Boleh tepuk tangannya, terima kasih. Jadi Freedom Internet dari IM3 ini memberikan kamu kebebasan untuk mendapatkan akses internet 24 jam dan terhubung satu sama lain dimanapun, kapanpun, tanpa khawatir. Dan yang cuma itu, tapi teman-teman semua juga bisa mendapatkan merchandise spesial di boothnya IM3. Jadi jangan lupa untuk main-main buruan ke boothnya IM3 ya. Alright, kalau gitu sebelum kita menyudahi event dan juga pemeriksaan satu ini, karena tadi merupakan kesempatan terakhir di ruang konvensi Mata Najwa bergerak berdampak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dari Aqua, Prakerja, IM3, OCBC, dan Oppo. Dan terima kasih pada seluruh partner acara dari Jakpro, Taman Ismail Marzuki, Jack Cross Entertainment, Polygon Bikes, TSH Frozen, Putagoya, Wardah, dan Tokopedia Fantastrip. Dan kepada our collaborator program dari Quantum Magna Financial, Seven Planner, Indo Relawan, ICW, LBH Jakarta, Drone Ampred, IESR, Really, Reko System, Satu Pesan, I Am Okay, Bijak Memilih, Global Shippers, dan juga Japa. And also to our media partner, Event Banget, Folex Mania, Liputan 6, Merdeka.com, Gen FM, Tempo.co, Female Radio, Delta FM, Bahana FM, dan Brilio. Dan terima kasih pastinya pada seluruh speakers yang sudah hadir dan sudah menginspirasi para penggerak yang sudah hadir di ruang konferensi ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk seluruh narasumber kita yang sudah bergabung sama kita di sini. Dan mudah-mudahan semua insight yang sudah disampaikan bisa menginspirasi para penggerak semuanya untuk mau dan mulai untuk bergerak. Dan tentunya bisa berdampak bagi sekitar. Karena narasi yakin apapun gerakan yang dilakukan, baik kecil maupun besar, dapat memberikan dampak yang signifikan, mengambil peran untuk terus bergerak, dan berdampak. Dan sebelum kita menarik terakhir kemudian saat ini, saya mengingatkan kalau masih ada keseruan lainnya di ruangan-ruangan, ya cuma di ruangan ini aja, tapi di sini masih bisa datengin, ada ruangan workshop, ada ruangan
Ngapain ya anjing? Lu sendiri? Lu sendiri? Oh, Apa? Enggak, gue bukan orang PSI. Oh. tahu gitu. Anjay. Tiket yang malam dapat nggak sih? Dapat? Kalau yang sore Dapat. bisa dulu ya. Jaga email dong. Iya, keren. Dapat gue sumpah. Nih. Udah tukar tiket? Belum. Yang malam. Belum. Ini belum siapa? Siapa ya? Gue lupa. Dari Siapa ya? ketemu di ini di ASEAN. 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 Yang Bank Indonesia. Oh. Siapa? Gue juga lupa sih sebenarnya. Oh iya. Oh, upacara ya? Iya, upacara. Oh iya. Gue lupa anjir. Gila lama banget. Berdua doang. Gue juga harusnya berdua sama temen gue, anak event. Tahu nih kemana gue bocah.